Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazala Safira Oktavia, kelas IATA, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kutub at-tis'ah, yaitu mengenai persamaan dan perbedaan dari kutub at-tis'ah. Kutub at-tis'ah sendiri merupakan kitab yang menjadi induk hadis yang berjumlah 9 yang menjadi rujukan utama para ulama. Yang pertama yaitu kitab Sahih Bukhari, yang kedua kitab Sahih Muslim, yang ketiga kitab Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan Ibnu Majah, yang kelima Sunan At-Tirmizi, yang keenam Sunan An-Nasai, yang ketujuh Musnad Ahmad, yang kedelapan Musnad Ad-Darimi, dan yang kesembilan kitab Al-Muwatta Imam Ibnu Malik. Kemudian persamaan dari kitab kutub at-tis'ah. Dalam kitab kutub at-tis'ah sendiri, para penulis kitab ini melakukan pengembaraan atau pencarian hadis pada kota-kota di daerah Mekah. Salah satunya yaitu para penulis kitab kutub at-tis'ah mengembara ke daerah di Hijaz, Baghdad, dan Mekah, Madinah, dan lain-lain. Mayoritas ulama tersebut melakukan pencarian hadis ke kota-kota tersebut dengan menemui para ahli-ahli hadis. Kemudian persamaan dari kitab Kutubut Tis'ah ini ialah kitab Kutubut Tis'ah ini menjadi rujukan utama atau muktabarah atau sebagai pedoman bagi para ahli-ahli hadis. Jadi kitab yang 9 ini dijadikan kitab utama dalam merujuk hadis-hadis Nabi yang terdiri dari hadis-hadis sahih, marfu, maqtu, dan yang lain-lainnya. Kemudian dari perbedaan kitab Kutubut at-tis'ah sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, dalam segi penulisannya yaitu kategorisasi, yaitu kitab Al-Jami. Kitab Al-Jami sendiri kitab hadis yang disusun dan dibukukan oleh pengarangnya terhadap semua pembahasan agama, yaitu masalah iman, thaharah, ibadah, muamalah, pernikahan, sirah atau riwayat hidup, tafsir, adab, ujian jiwa, fitnah, dan yang lain sebagainya. Jadi dalam kitab Al-Jami ini mengandung kitab-kitab yang secara global, hadis-hadis secara global. Kemudian dalam kitab Al-Jami sendiri terdapat 2, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Persamaan dari 2 kitab Sahih ini yaitu sama-sama mengumpulkan hadis-hadis sahih. Jadi dalam Al-Jami ini menghimpun hadis-hadis sahih saja, sekalipun terdapat beberapa hadis maqtu. Kemudian perbedaannya yaitu terletak dalam standarisasi sanad hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim sendiri, Imam Bukhari mengharuskan para perawinya untuk saling bertemu, yaitu dalam antara guru dan murid. Sedangkan Imam Muslim tidak mengharuskan antara murid dan guru untuk bertemu dalam meriwayatkan hadis. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari terdapat hadis khususiyat yang lebih banyak dibandingkan kitab Sahih Muslim. Kemudian yaitu kemudian Jami At-Tirmizi atau biasanya disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Kenapa disebut dengan Jami? Karena di dalam kitab karangan Imam At-Tirmizi ini mengandung banyak hadis-hadis sahih sama seperti kitab Al-Jami, namun tidak sebanyak dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sunan
atau Sunan At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi ini terdapat hadis-hadis mu'allaq. Yang kedua, kemudian kategorisasi kitab sunan. Persamaan dari dalam kitab sunan ini terdiri dari 4 kitab, yaitu kitab Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Yang pertama, dalam persamaan kitab sunan ini yaitu sama-sama dalam kitab sunan mengandung hadis-hadis marfu. Jadi dalam kitab ini termasuk 6 kitab rujukan sunni atau kutubus sittah. Jadi dalam keempat kitab ini, kitab sunan ini termasuk dalam 6 kitab rujukan para ahli sunni. Kemudian yang ketiga, musnad. Kitab musnad di sini yaitu kitab yang menyebutkan hadis-hadis dari sahabat menurut kedudukan mereka tanpa memakai ketertiban susunan berdasarkan bab-bab dalam fikih. Kemudian kitab musnad ini terdapat ada 2, yaitu musnad Imam Ibnu Hambal dan musnad Ad-Darimi atau bisa disebut dengan Sunan Ad-Darimi. Musnad ini ditulis berdasarkan sanad-sanad sahabat sesuai dengan kedudukan beliau. Tipe Al-Musnad ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang diriwayatkan berdasarkan nama-nama para sahabat, seperti mendahulukan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh musnad Ahlul Bait dan musnad yang setelahnya. Kemudian yang keempat yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta tersusun berdasarkan bab-bab fikih dan mencakup hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Jadi dari kitab Al-Muwatta ini yaitu terdapat kitab Al-Muwatta Imam Ibnu Malik. Muwatta Imam Ibnu Malik ini merupakan kitab susunan hadis pertama kali yang dibukukan. Dalam Muwatta Imam Ibnu Malik ini beliau tidak melakukan pengembaraan dalam pentakhrijan hadis. Jadi beliau dalam mentakhrij hadisnya beliau belajar atau menemui ulama-ulama di daerah Madinah saja. Jadi beliau tidak melakukan hijrah kemanapun dalam mengumpulkan hadis. Namun beliau mendapatkan hadis-hadis tersebut selama belajar di Madinah sejak kecil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.